Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit yang terakhir 030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai Free RTOS middleware pada sistem embedded. Jadi, kita tuh akan membahas bagaimana sih lapisan middleware ini mengoptimalkan proses multitasking, mengelola sinkronisasi data, serta mengamankan resource dari konflik eksekusi dalam sebuah sistem waktu nyata atau real time. Nah, kita langsung aja. Apa itu middleware? Jadi, pertama-tama mari kita pahami posisi middleware. Jadi, dalam arsitektur sistem embedded tingkat menengah atau intermediate, middleware itu adalah lapisan perangkat lunak yang bertindak sebagai jembatan antara aplikasi utama dan perangkat keras. Jadi, tugas utama itu bukan hanya mengeksekusi perintah, melainkan mengabstraksi akses peripheral seperti I2C, SPI, atau UART agar aplikasi dapat berjalan terstruktur, efisien, dan tanpa risiko kehilangan data begitu. Nah, jadi nextnya manajemen task dan scheduler. Jadi dalam FreeRTOS setiap fungsi kerja mandiri kita tuh bisa kita sebut task lah. Jadi FreeRTOS tuh menggunakan mekanisme bernama preemptive scheduling. Artinya scheduler akan memberikan hak akses CPU sepenuhnya kepada task dengan prioritas tertinggi dan langsung menyelesaikan task berprioritas rendah. Jadi proses perbedaan itu disebut context switch gitu, di mana kernel akan menyimpan kondisi registrasi CPU saat ini ke memori tumpukan atau stack milik tas yang disela atau sebelum memulihkan data itu memiliki teks baru gitu. Nah, next tentang keamanan memori dan stack. Jadi ada hal krusial yang harus diwaspadai gitu, yaitu stack overflow karena setiap tes diisolasikan dalam ruang memori stack yang terbatas. Kegagalan dalam memperkirakan memori runtime seperti penggunaan variabel lokal berlebihan atau pemanggilan fungsi bersarang bisa membuat sistem itu akan crash secara fatal gitu. Nah, solusinya kita tuh haruslah mengkalkulasikan dimensi memori secara akurat atau mengaktifkan fitur stack overflow hook pada konfigurasi kernel gitu. Tuh. Saya tahu juga bahwa kalkulasi stack yang akurat adalah kunci stabilitas sistem FLOS itu. Next. Nah, komunikasi aman dengan queue. Jadi, untuk komunikasi data yang aman, FreeRTOS itu menyediakan queue atau antrian. Jadi, queue itu bertindak sebagai pipa data berkecepatan tinggi yang bersifat thread safe. Jadi ketika sebuah task atau ISR mengirim data, data itu akan disusun berurutan secara FIFO atau first in first out. Jadi jika task penerima belum siap, ia akan masuk ke blocking state atau kondisi tidur sehingga meminimalkan risiko kehilangan data akibat balapan memori atau race condition gitu. Tuh, jadi ada pengiriman, mengingat sama data integritas. Next, tentang sinkronisasi atau sinkronisasi semafor. Jadi uh, semafor apa tuh? Jadi di pembahasan kali itu adalah mengenai semafor yang digunakan untuk sinkronisasi sistem. Jadi binary semafor biasa itu diimplementasikan untuk penyelesaian cepat antara interupsi hardware dan tas utama. Jadi saat ada hardware event, misalnya konversi ADC selesai, ISR akan melepas token melalui fungsi from ISR itu untuk membangunkan tas pemrosesnya. Sedangkan counting semafor digunakan jika kita harus mengelola research yang memiliki jumlah atau slot terbatas gitu. Nah, next kita ke mutual exclusion atau mutex. Jadi jika semafor digunakan untuk sinkronisasi sinyal, mutex digunakan khusus untuk memproteksi sumber daya bersama atau shared research seperti jalur bus SPI atau I2C. Yang menarik dari mutex di FreeRTOS itu adalah adanya protokol priority inheritance gitu. Protokol itu otomatis menaikkan prioritas tas rendah jika ia sedang mengunci peripheral yang digantikan oleh tas prioritas tinggi. Jadi itu sangat penting untuk mencegah masalah klasik RTOS yang disebut priority inversion gitu. Next saja, yaitu dalam praktiknya interrupt service rutin atau ISR itu memiliki aturan operasi yang sangat ketat karena tidak boleh memblokir jalan kerja kernelnya gitu. Oleh karena itu kita tuh wajib menggunakan API khusus berakhiran from ISR gitu. Fungsi ini tuh dirancang agar tidak memicu context switch langsung di dalam ruang interupsi. Jadi kita tuh juga dilarang keras menggunakan mutex dalam ISR dan disarankan beralih menggunakan event groups atau semafor untuk efisiensi penandaan kondisinya. Nah, kita masuk ke studi kasus yaitu prioritas multitasking. Jadi, mari kita lihat implementasinya pada studi kasus pertama. Di sini tuh kita membagi uh, sistem tuh menjadi 3 task dengan tingkat prioritas berbeda. LCD task ditaruh dengan level tertinggi atau 3 untuk menjamin diversitas visual. Terus ada DHT task di level sedang atau 2 untuk membaca sensor tiap detik dan SD card task
di level terendah atau 1. Jadi hasil pengujian itu menunjukkan bahwa scheduler berhasil mengeksekusi ketiganya secara bergantian dan simultan tanpa terjadi tabrakan data, teman-teman. Next, interrupt. Nah, jadi pada kasus kedua kita tuh menguji interupsi eksternal berbasis hardware menggunakan push button gitu. Dalam kondisi normal, sistem fokus membaca parameter sensor, namun begitu tombol ditekan dan memicu sinyal falling edge, ISR langsung mengambil alih gitu. Jadi proses pembacaan sensor utama akan dibuka sementara atau freeze, LED indikator menyala, dan sistem baru akan kembali ke mode normal setelah interupsinya tuh selesai ditangani. Tuh. Nah, efisiensi penggunaan CPU. Jadi sebagai penutup nih ya, keunggulan utama menggunakan VRTOS middleware tercermin pada efisiensi CPU-nya, teman-teman. Jadi jika pada programan konvensional kita menggunakan fungsi delay biasa biasa yang disebut biasa yang sifatnya memblokir atau blocking, maka di VRTOS kita menggunakan vtext delay, terus dalam kurung tutup kurung. Jadi fungsi ini tuh bersifat non blocking sehingga saat sebuah tas beristirahat, CPU tidak menganggur melainkan langsung dialihkan untuk mengeksekusi tugas produktif lainnya. Nah, hasilnya adalah konsumsi daya yang lebih rendah dan stabilitas sistem yang tinggi, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, uh, harmonisasi alokasi prioritas, perhitungan memori stack yang pas, serta proteksi ketat peripheral penggunaan mutex adalah kunci dari keandalan sistem waktu menyala. Nah, mungkin sekian saja presentasi singkat dari saya. Saya selanjutnya akan melanjutkan dengan video selama kami praktikum. Terima kasih. Dan juga video programnya. Adalah tampilan dari serial monitor yang dihasilkan dari ESP32 karena si STM32 ini tidak bisa ya, karena ya pakainya ini setelan serial monitornya. Oke, ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir dari sistem embedded, yaitu implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ISP dan STM32. Nah, di sini komponennya ada DHT22, MQ7, potentiometer, LED, ESP, STM, dan I2C. Nah, di sini kita menggunakan ADC. Percobaan itu ada ADC, DAC, SPI. SPI itu antara ESP dan STM. Terus ada I2C di sini. Nah, ini DAC-nya tuh dari potensio, dia dibaca ke ini PWM dari LED. Mengubah kecerahan LED dari potensio. Iya, potensio. Nah, terus cara kerjanya. Nah, ini si ISP itu membaca sensor DHT22 MQ7 sama nilai ADC dari potensio. Ya, potensio. Kemudian dikirim ke STM32. Nah, nilainya ini ditampilkan ke ini I2C. Ini ya, ada nilainya potensio, temperatur, humidity. Nah, status dari kecerahan LED. Ya, kecerahan LED itu bisa dikontrol dari sini ya, potentiometer. Udah itu. Nah, di sini nilai pembacaan ADC-nya itu akan berubah. Nah, di sini dia potensial nilainya akan 0 ADC-nya. Iya. Kecerahan juga 0. Iya, kecerahan juga 0. ADC-nya, PWM-nya. Terus udah. Video aja. 2 menit. Oh ya. Oke, terima kasih.